Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Putriani dengan NIM 212325, Prodi PAII. Saya akan mencoba menjawab soal 20 buah, yaitu tentang soal SPI. Soal yang pertama, sebutkan kemajuan di bidang administrasi negara yang telah dicapai oleh dinasti Umayyah. Jawabannya adalah salah satu kemajuan administrasi Bani Umayyah berdampak pada ekonomi masyarakat pada saat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena itu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, banyak orang yang bergadang di luar jahiliyah Arab dan dikenal oleh seluruh kalangan dinasti pada saat ini. Soal yang kedua, jelaskan wujud-wujud kebudayaan menurut Koenjaningrat. Yang pertama, wujud ideal yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kelakuan. Wujud kelakuan yaitu kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud berbeda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Yang ketiga, sebutkan tokoh-tokoh filsafat pada masa kejayaan Islam. Yang pertama Ibnu Rus, yang kedua Ibnu Sina, dan yang ketiga Al-Kindi, dan yang keempat Al-Farabi. Soal yang keempat, apa saja kemajuan yang diraih pada masa pemerintahan dinasti Umayyah? Jawabannya, perkembangan ilmu pengetahuan sastra seni, gerakan penerjemahan dan Arabiasi. Yang C, mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kulaf dan Basrah yang akhirnya memunculkan nama-nama besar. Soal yang kelima tentang sebutkan kebiasaan penduduk Mekah sebelum datangnya Islam. Suka meminum arak, berzina, mengubur bayi hidup-hidup, suka riba, dan menyembah berhala. Dan yang keenam, mengapa para penduduk Mekah mengubur bayi perempuan hidup-hidup? Karena bayi perempuan dianggap tidak bisa apa-apa. Yang ketujuh, keadaan penduduk Arab Mekah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah zaman jahiliyah. Soal yang kedelapan, ada beberapa berhala yang mengelilingi Ka'bah untuk disembah masyarakat. Jawabannya 360 berhala. Selain kepercayaan terhadap berhala, kepercayaan yang berkembang masyarakat Arab adalah, jawabannya, menyembah malaikat dan jin serta pengaruh atau hantu. Yang ke-10, sebutkan pokok-pokok isi perjanjian Aqabah II. Yang pertama, penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa.
Yang ketiga, penduduk Yathrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Soal ke-11, sebutkan sikap tangguh yang dapat Anda terapkan sebagai implikasi penerapan perilaku mulia. Yang pertama, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelahannya, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, rendah hati atas kesuksesan yang diraih dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Yang soal ke-12, siapakah orang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan selalu berniat jahat kepada beliau? Jawabannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Sebutkan faktor-faktor atau pendorong kaum kafir Quraisy untuk menentang seruan Islam. Jawabannya persaingan, perebutan kekuasaan, adanya kekuasaan hak antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa, takut kepada hari kebangkitan, taklid kepada ajaran nenek moyang, faktor ekonomi. Yang soal 14, mengapa Rasulullah SAW pergi berhijrah? Karena pemerintah Allah Subhanahu wa taala, serangan kaum kafir Quraisy, harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Yang ke-15, apakah di Madinah hanya penduduk muslim saja yang tinggal? Jawabannya tidak. Di sana juga ada penduduk non-muslim, yaitu Yahudi. Soal 16, menurut Ibnu Hisham, piagam Madinah berisi tentang jawabannya peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Soal 17, tempat pertama kali dilaksanakan sholat Jumat adalah di perkampungan Bani Salim bin Auf. Soal ke-18, bagaimana proses pengangkutan Khalifah Abu Bakar Shiddiq? Soal ke-18, jawabannya adalah pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Thaqifah Bani Saidah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Soal ke-19, bagaimana model kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab? Jawabannya adalah otoritas karismatik dan legal rasional dengan prinsip syura, al-adi dan amir ma'ruf nahi munkar. Pemimpin yang tegas, adil, jujur, amanah, bijaksana, zuhud, wara, abqari, dan merakyat. Soal ke-20, ceritakan secara singkat proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab. Jawabannya, Abu Bakar terpilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup panjang, hingga akhirnya ia terpilih sebagai khalifah yang sah. Sementara Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan Khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan daripada sahabat besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.